Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Salsa Desi Fitriani S. dengan NIM 20198. Di sini saya dari mahasiswi Stikes Santowa Surabaya dengan kontrak waktu saya yaitu 6 menit lebih 23 detik. Saya di sini ingin menyampaikan materi KDK 1 yang berjudul proses keperawatan pada keperawatan anak dan keperawatan maternitas. Baik, saya akan menyampaikan materi tersebut. Proses keperawatan pada keperawatan anak dan keperawatan maternitas. Definisinya yaitu, proses keperawatan is metode di mana suatu konsep diterapkan dalam praktik keperawatan. Pendekatan problem sampai solving, memerlukan ilmu, teknik, dan keterampilan interpersonal untuk memenuhi kebutuhan klien. Standar proses keperawatan, pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi, evaluasi, dokumentasi. Standar 1 pengkajian keperawatan, proses PULTA tentang status kesehatan klien secara sistematis, menyeluruh, akurat, singkat, dan berkesinambungan. Cara PULTA, wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, hasil pemeriksaan lain. Pemeriksaan pada anak, prinsip sama dengan dewasa, ditambahkan pada identitas usia, ditulis bulan, di bawah 1 tahun, bahasa yang digunakan, dan data orang tua, bapak, dan ibu. Data riwayat kehamilan dan persalinan anak, atau ANC, prenatal, intranatal, dan postnatal. Data riwayat masa lampau ditambahi imunisasi. Riwayat sosial yang mengasuh anak, hubungan dengan anggota keluarga, hubungan dengan teman sebaya, pembawaan secara umum. Data tambahan tingkat perkembangan dikaji, motorik kasar, motorik halus, perkembangan bahasa, perkembangan adaptasi sosial. Pengkajian pada keperawatan maternitas, pengkajian antenatal, pengkajian intranatal, pengkajian postpartum, pengkajian pada ibu dengan gangguan sistem reproduksi. Data tambahan pada pengkajian keperawatan maternitas, data suami, riwayat obstetri, riwayat ANC atau antenatal care, kehamilan sekarang, riwayat KB, pemeriksaan fisik, Leopold untuk ibu hamil, pemeriksaan HIS untuk ibu hamil, pemeriksaan vulva vagina perineum. Pengkajian dibagi menjadi wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, data subjektif, pengelompokan data, sumber data, klien, keluarga, tim kesehatan lain, medical record, hasil pemeriksaan. Tipe data dibagi menjadi 2, yaitu data subjektif dan data objektif. Karakteristik data, yaitu dibagi menjadi 4, lengkap, akurat, nyata, dan relevan. PULTA mengidentifikasi riwayat kesehatan klien saat ini, riwayat kesehatan klien masa lalu, status fisiologi, psikologi, spiritual, sosial, dan kultural, respon terhadap terapi. Tahap pengkajian, pengumpulan data, validasi data, pengorganisasian data, analisa dan interpretasi data. Pengumpulan data dibagi menjadi 3, jenis data, sumber data, cara pengumpulan data. Jenis-jenis data dibagi menjadi 2, yaitu data subjektif adalah data yang dikeluhkan oleh pasien atau data yang didapat dari penurunan pasien. Data objektif adalah data yang didapat diukur, dapat dilihat, dapat diraba, dapat didengar, dapat ditimbang, dapat dibau. Sumber data dibagi menjadi 2, data primer, data yang diperoleh langsung dari klien, data sekunder, keluarga atau orang lain yang mengenal klien, tenaga kesehatan lainnya, catatan atau dokumen medis klien, hasil pemeriksaan penunjang. Macam-macam data dibagi menjadi 2, data dasar, data yang menyangkut semua aspek dari pasien, data biografi, riwayat sebelum sakit, riwayat penyakit sekarang, riwayat kesehatan keluarga, riwayat kesehatan lingkungan, keadaan psikososial, kebiasaan sehari-hari, hasil pemeriksaan fisik, aspek psikologis, aspek sosial, dan aspek spiritual. Data fokus, data yang difokuskan pada masalah kesehatan yang dialami pasien saat itu. Karakteristik data, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, lengkap, yang kedua akurat, yang ketiga nyata, yang keempat relevan. Metode pengumpulan data dibagi menjadi 3. Yang pertama, wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga pemeriksaan fisik. Validasi data melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan suatu keyakinan bahwa data yang diperoleh adalah suatu fakta atau kebenaran, menemukan masalah atau diagnosa keperawatan. Standar 2 diagnosis keperawatan, proses analisa data, pengkajian, identifikasi masalah keperawatan, perumusan diagnosis keperawatan. Macam-macam diagnosa keperawatan dibagi menjadi 3, yang pertama aktual, yang kedua resiko, yang ketiga potensial atau ke arah perbaikan. Standar 3 intervensi keperawatan.
Rencana tindakan keperawatan untuk mengatasi masalah dan kesehatan klien. Menetapkan prioritas masalah, tujuan dan kriteria hasil. Rencana tindakan. Perencanaan dibagi dengan suatu dokumen, tulisan, tangan dalam menyelesaikan masalah, tujuan, dan intervensi. Langkah perencanaan, menentukan prioritas, menentukan kriteria hasil, menentukan rencana tindakan, dokumentasi. Menentukan prioritas masalah dengan hierarki Maslow, hierarki Kalis. Standar 4 implementasi keperawatan. Tindakan perawat berdasarkan intervensi yang telah diterapkan sebelumnya. Memeriksa ulang dan merevisi intervensi berdasarkan respon klien. Pelaksanaannya. Inisiatif dari rencana tindakan untuk mencapai tujuan yang spesifik. Bertujuan membantu klien dalam mencapai tujuan yang ditetapkan yang mencakup peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemulihan kesehatan, dan memfasilitasi coping. Tahap tindakan keperawatan, persiapan, perencanaan, dokumentasi. Proses evaluasi, mengukur pencapaian tujuan klien, membandingkan data yang terkumpul dengan tujuan dan pencapaian tujuan. Baik itu tadi penyampaian materi KDK 1 tentang proses keperawatan pada keperawatan anak dan keperawatan maternitas. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.